Akhirnya nggak apa kemana-mana tadi pertanyaannya. Bahwa sekarang saya tanya sama kalian, kalau misalkan saya punya kredit namanya utang bukan? Ya, utang. Lalu ditulis beritanya sebagai pembayaran utang kan, itu karena dari Harvey yang kasih beritanya kepada PLC. Jadi framingnya keterlaluan. Nah, sisi yang lain berkaitan dengan bukti-bukti yang lain tadi jelas terhadap perhiasan ya. Ada satu perhiasan yang itu adalah diberikan sebelum pernikahan. Yang itu jelas kalau di dalam surat dakwaan itu di luar daripada tempus. Ada beberapa bagian juga yang itu di luar tempus sehingga menurut saya tetapi Sandra berhasil menjelaskan dengan sangat jelas tentang pemilikan tas. Nah, adapun berkaitan dengan tas sebagai negara, maka kemudian itu diserahkan pada penguasa. Karena penguasanya pada sana lulusan Maluku juga diberikan oleh online shop toko. Nah, semua itu ada buktinya. Tadi kita mungkin teman-teman tadi nggak lihat ya, kita udah siapin daftarnya. Ya, tas ini namanya apa, lalu diberikan oleh toko apa, postingan Instagramnya itu ada semua fotonya. Jadi nanti dalam persidangan yang tadi diminta oleh hakim untuk kami melakukan pembuktian, kami akan lampirkan itu dengan secara detail berkaitan dengan tas-tas tadi, lalu pemberiannya dari siapa. Lalu hal yang lain tadi juga jaksa telah salah dalam menuliskan terkait dengan perolehan apartemen, ya. Apartemen 2 unit apartemen di Paramount Serpong, yang itu adalah perolehan 2014 dan 2015. Tapi dalam laporannya jaksa menuliskannya 2017. Jadi itu mau dicocokkan dengan kaitannya dengan tempus mungkin. Tapi kalau dilihat di dalam perjanjiannya memang perolehan daripada apartemen tadi itu berdasarkan perjanjian dengan Paramount Serpong selama 1 tahun itu Sandra berhak atas 1 unit. Ya, yang satu Desember 2014, yang kedua Desember 2015. Dan di dalam berkas daftar bukti yang dituliskan oleh JPU tadi juga kami keberatan karena nomor blok dan nomor unitnya salah. Jadi kalau nomor blok sama nomor unitnya salah, jangan sampai nanti punya orang yang disita, orang jadi punya masalah gara-gara ini. Jadi tadi kita cocokkan kembali tentang nomor unit yang seharusnya dimasukkan di dalam daftar. Tetapi terkait dengan perolehan itu, bahwa perolehannya adalah itu dari kerjasama dengan Paramount Serpong yang perjanjiannya ada semua. Sandra Dewi pribadi. Jadi Sandra Dewi pribadi. Terus apalagi tadi? Nah, kami yang keberatan itu juga banyak daripada apa yang disampaikan terkait dengan barang yang disita itu yang tidak ditempatkan dalam dakwaan. Lalu dia nyita mestinya apa? Maka tadi kami keberatan dalam hal barang-barang yang memang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, kembalikan saja ya, kepada pihak, dan kalau memang itu ada blokirnya dibuka ya, terkait dengan rekening dari Sandra Dewi sendiri dan juga anak-anak. Yang memang tadi disampaikan bahwa itu oleh si Aimbi Niaga yang memang itu dari semenjak anaknya dalam kandungan terus lahir, dan mereka bertiga menjadi brand ambassador dari si Aimbi Niaga selama kurang lebih 8 tahun. Dan dana itu semua tersimpan, dan sekarang rekening anak-anak itu yang diblokir. Nah, itu tadi kita minta agar fair juga terhadap rekening anak-anak dibuka nih. Nah, itu kan untuk kebutuhan anak-anak dan juga itu tabungan dari anak-anak yang tidak terkait dengan perkara ini. Nah, ketika ada barang yang itu tidak ditempatkan dalam surat dakwaan, itu kan patut diduga bahwa jaksa tidak yakin terkait keterkaitan daripada barang-barang tadi itu dengan dakwaan atau perbuatan yang dilakukan. Juga ada di luar dakwaan, dan hakim, majelis hakim juga itu kan di dalam dia mempertimbangkan ya berdasarkan dakwaan yang dikirimkan, bukan berupa secara sensitif. Jadi kalau surat dakwaan yang nggak ada tiba-tiba disebutkan, ini kan jadi pertanyaan ya, karena bagaimana cara hakim lalu mempertimbangkan ini? Kita bicara soal fairness dalam persidangan. Jadi kita kalau mau dalam sidang kita harus punya data yang sama dan kita punya list yang sama. Ketika ada list yang tidak sama lalu tidak sesuai dengan ketentuan hukum di dalam proses persidangan, ya itu harus dikembalikan.
Adapun berkaitan dengan permintaan daripada JPU dalam minggu yang lalu ya, berkaitan dengan untuk dilakukan eksekusi atau lelang terlebih dahulu terhadap barang-barang yang disita. Sekali lagi kami masih berkeberatan dengan hal tersebut. Yang pertama, di dalam persidangan kemudian juga misalkan terhadap tas itu JPU juga tidak berhasil tentang membuktikan kaitan dengan kepemilikan tas tadi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.